Hal itu kan sudah masuk warta. Saudara, suatu waktu ada anggota jemaat yang menanyakan kepada salah satu pejabat gerejawi seputar informasi pelayanan. Dan sang pejabat gereja itu menjawab bahwa perihal pelayanan tersebut seharusnya tidak lagi dipertanyakan karena sudah masuk pewartaan. Dan diwartakan itu bukan hanya satu kali, karena sesuai dengan ketentuan diwartakan 3 kali hari Minggu. Dalam kasus ini jelas bahwa jemaat yang bertanya itu nampaknya ketinggalan berita karena dia tidak memperhatikan pewartaan yang telah disampaikan oleh majelis jemaat. Saudara, mungkin bagi sebagian besar warga GKI Gunsa, jika diingatkan tentang warta, secara otomatis kita berpikir tentang lembaran informasi kegiatan gereja yang biasa dapat ditemukan saat hendak memasuki ruangan ibadah kebaktian umum di hari Minggu, atau warta persekutuan dalam bentuk digital ketika kita membuka apps Gunsa. Akan tetapi mungkin juga ada yang berpikir bahwa warta adalah informasi yang disampaikan oleh penatua sebelum ibadah di hari Minggu dimulai. Memang betul bahwa bentuk-bentuk pewartaan itu kita jumpai dalam komunitas gereja kita di GKI Gunung Sahari. Akan tetapi, sadarkah saudara, jika warta persekutuan itu tidak hanya sekedar pemberitaan atau semacam publikasi, karena sesungguhnya pewartaan itu memiliki nilai penting dalam kehidupan gerejawi. Jika saudara membuka buku tata gereja dan tata laksana GKI, maka saudara akan menemukan banyak aktivitas pelayanan gereja yang dilaksanakan secara umum, bahkan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu memiliki syarat harus diwartakan terlebih dahulu. Misalkan, rencana pemberkatan pernikahan, hal itu harus diwartakan. Pelayanan sakramen baptis, pengakuan iman percaya, penerimaan anggota itu juga harus diwartakan. Selain itu, rencana peneguhan personalia badan-badan pelayanan di tiap periode itu juga diwartakan. Mungkin kita ingat proses kepenatuaan sejak pencalonan, penetapan, peneguhan, dan kemudian bahkan pengakhiran jabatan pun itu juga diwartakan. Soal kependetaan, baik sejak pemanggilan sampai penahbisan, emeritasi dari seorang pendeta itu diwartakan. Bahkan jika terjadi penanggalan sekalipun atas jabatan kependetaan itu juga harus melewati masa pewartaan. Tidak hanya itu saudara, sebab persidangan majelis jemaat baik rencana waktu pelaksanaan sampai pada agenda persidangan pun harus diwartakan. Bahkan kita ingat, jual beli aset milik gereja pun semua itu harus melewati proses pewartaan. Mendengar itu, mungkin ada yang berpikir, apa-apa diwartakan. Emang buat apa sih semua itu kudu diwartakan segala? Jawabnya tentu pertama-tama, pewartaan itu untuk memberikan informasi yang benar dan jelas bagi semua pihak. Entah itu anggota jemaat, atau juga lingkup lain yang lebih luas. Selain itu, yang kedua saudara, tujuan dari pewartaan diharapkan ada respon dan kontribusi atau partisipasi dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan, sehingga kemudian segala sesuatu menjadi dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu saudara, jika dalam masa pewartaan yang bersifat aprobasi atau yang membutuhkan persetujuan, maka jika dalam waktu yang ditetapkan kemudian masuk surat keberatan yang sah, dalam pengertian bukan surat kaleng hingga dapat dikonfirmasi kebenarannya,
akan dilakukan kemudian tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mendengar hal itu, tentu saja kita semua dapat melihat betapa pentingnya pewartaan dalam kehidupan gerejawi. Saudara, pewartaan yang menjadi syarat dalam banyak aktivitas pelayanan gerejawi kita itu ditujukan bukan hanya semata-mata bentuk mekanisme, karena gereja ini adalah organisasi. Sekalipun benar bahwa sebagai organisasi maka gereja dituntut untuk bergerak dalam aturan, sehingga kemudian gereja dapat beraktualisasi secara efektif, efisien, bahkan transformatif dengan segala strategi dan program yang terukur dan dapat dievaluasi. Kita harus ingat di sisi lain, kita tidak boleh melupakan keberadaan gereja sebagai koinonia, atau semacam organisme persekutuan orang-orang percaya yang diikat oleh kuasa Roh Kudus. Suatu keadaan di mana gereja sebagai organisme itu harus memelihara semangat persekutuan yang saling mengisi dan saling berbagi. Karena sebagai saudara di dalam Tuhan, kita itu menangis bersama dengan yang menangis dan tertawa bersama dengan yang tertawa. Saudara mungkin pernah dengar istilah krigma, istilah bahasa Yunani yang berarti pemberitaan. Krigma ini atau pemberitaan ini, kalau kita pikir-pikir, menjadi salah satu misi gereja, berkait dengan tujuan kehadiran gereja, yaitu mewartakan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, krigma adalah pemberitaan atau pewartaan dalam kehidupan gereja, menunjukkan bukan semata-mata hanya berbagi informasi semacam publikasi atau share semata. Akan tetapi pewartaan jika dilakukan itu menjadi sebentuk internalisasi persekutuan, di mana lahirlah daya yang membangun gereja karena kita sebagai persekutuan menjadi orang-orang yang sevisi dan setujuan. Dengan demikian, saudaraku, dalam pewartaan diharapkan ini menjadi bentuk komunikasi dalam persekutuan kita, hingga kemudian kita sebagai jemaat yang dipimpin dapat memiliki spirit ikut serta berkontribusi. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab secara bersama-sama, di mana diharapkan dengan kehadiran gereja terwujudlah tugas pemberitaan itu di atas dunia. Akhir kata, saudaraku, saat ini kita sebagai warga gereja diundang untuk aktif membaca, memperhatikan, dan menanggapi semua bentuk pewartaan yang dilakukan dalam lingkup kehidupan gerejawi. Ini baik kita lakukan sehingga engkau tidak akan kebingungan tentang arah langkah kehidupan gereja yang tengah berlangsung. Karena itu, mari beri waktu untuk membaca warta persekutuan ketika hadir di kebaktian atau membuka apps Gunsa saat waktu senggang di rumah. Dan jangan lupa simaklah dengan baik tiap pewartaan lisan di awal kebaktian. Dengan demikian kita menjadi semacam persekutuan yang terus saling dukung, saling topang. Karena kita percaya apapun bentuk dukungan yang diberikan, itu bisa dipakai Tuhan untuk memperkuat daya gereja, mewujudkan panggilan Allah dalam mewartakan karya keselamatan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.